Sebagai seorang peneliti akan memandang Nahdlatul Ulama itu dengan seobjektif mungkin. Pertama, Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga organisasi yang diakui oleh negara. Legal standing Nahdlatul Ulama sudah termaktub dalam lembaga negara sebagai sebuah lembaga perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kemudian organisasi Nahdlatul Ulama ini bergerak, berkembang dan terus menerus memajukan teologi perjuangannya pada ranah pendidikan, sosial, dan dakwah. Nahdlatul Ulama adalah sebagai identity of Nusa Tenggara Barat. Nahdlatul Ulama adalah sebuah identitas lokal yang mampu mewarnai nasional dan global. Saya ulangi, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah lokal identity, lokal identitas lokal yang mampu menasional sekaligus mengglobal. Kenapa? Dengan statement seperti ini, kenapa enggak Maulana Syekh menjadi warga Muhammadiyah saja? Kenapa enggak Maulana Syekh menjadi warga NU saja? Tapi kenapa Maulana Syekh membuat sebuah organisasi tersendiri yang berbeda dengan organisasi-organisasi lain? Maulana Syekh ingin mengatakan bahwa ilal amam sirla tubali lakil bida ya ittihad. Ingin menjelaskan bahwa Maulana Syekh sebagai seorang figur pendidik, figur sejarawan, figur seorang ulama harismatik, mampu membuat sebuah organisasi yang sejajar dengan organisasi-organisasi lain. Seandainya NW tidak ada di Lombok, di NTB, kira-kira siapa yang akan mengenal Lombok ini? Pertanyaan kita kemudian. Tapi karena ada Nahdlatul Ulama sebagai sebuah local identity lokal yang dimiliki oleh khas Nahdlatul Ulama, maka Lombok, NTB menjadi terkenal ke seantero dunia. Bang Kevin, Profesor Kevin tidak akan mungkin datang ke Lombok kalau dikenal Nahdlatul Ulama. Right? Ya, beliau jawab ya. Beliau tidak akan mungkin ke Indonesia kalau tidak mengenal namanya Lombok dan mengenal NW. Dan NW ada di mana? Itulah yang dimaksud oleh Maulana Syekh. Secara historical background, sejarah Maulana Syekh kan dari Masyumi, Pak Kevin. Dari Masyumi. Masyumi, kemudian lambang Masyumi itu kan seperti bulan bintang, tapi bulannya beda dan ukurannya beda. Terjadi dinamika politik tahun 1955. Tapi Maulana Syekh menekankan tidak ke NU, tidak ke Masyumi, tidak ke parti, tapi Maulana Syekh mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Seperti penjelasan Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maki Al-Hasani terkait tentang kenapa Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal, tidak pada bulan Muharram, tidak pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah atau bulan Ramadan. Bahwa seandainya Rasulullah tidak lahir pada bulan Rabiul Awal, siapa yang mengenal tentang Rabiul Awal? Keistimewaan Rabiul Awal. Karena Rasulullah lahir di Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah lahir pada bulan itu. Itulah gambaran kita tentang Nahdlatul Ulama. Seandainya Nahdlatul Ulama tidak lahir di Lombok, mungkin Lombok tidak dikenal. Lombok hanya biasa-biasa saja. Tapi ada seorang figur karismatik, tokoh besar, mewarnai kiprah perjuangan pada aspek sosial, pendidikan dan dakwah.
Itulah Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi yang tidak pernah Nahdlatul Ulama itu tidak sejalan dengan kebangsaan. Tidak ada di dalam kamus organisasi Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dengan kebangsaan. Sebab itulah political will Maulana Syekh terkait tentang Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah pergerakan kebangsaan, sehingga di dalam persoalan-persoalan kebangsaan Nahdlatul Ulama selalu tampil di permukaan, selalu tampil di depan untuk memberikan warna terhadap perubahan sosial. Itu Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul Ulama dalam banyak terminologi yang dikeluarkan oleh Maulana Syekh sendiri adalah sebagai sebuah pergerakan kebangsaan, sehingga Nahdlatul Ulama akan terus mengawal kebangsaan itu sendiri. Yang ketiga, di dalam Nahdlatul Ulama itu memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi besar lainnya. Nanti Prof. Kevin akan menjelaskan tentang itu, tentang keunikan Nahdlatul Ulama. Tapi ingin saya jelaskan terkait tentang keunikan-keunikan tersendiri Nahdlatul Ulama dalam perspektif sosial budaya. Kalau dalam perspektif sejarah nanti Prof. Kevin akan menjelaskan secara tuntas bahwa ada keunikan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah, pertama, tidak sah orang menjadi orang NU kalau tidak ada konsep baiat. Itu unik. Kalau menjadi Muhammadiyah, BNU, kalau sudah mendaftar selesai. Tidak ada ikatan spiritual antara guru dengan murid secara organisatoris, secara kelembagaan. Anda temukan, Anda mungkin tanda kutip tidak akan Anda temukan sebuah organisasi yang modern masih mempertahankan sistem sufistik di dalam operasional kerjanya. Nahdlatul Ulama memiliki spesifikasi itu. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan teori bahwa la yasihu ayyakuna nahdhiyan illa bil bai'ah. Tidak sah seseorang itu bisa menjadi Nahdlatul Ulama, menjadi warga Nahdliyin jika tidak melalui proses bai'at. Bai'at itu adalah sebuah ikrar kepatutan dan kepatuhan. Bahasa saya adalah ikrar kepatutan dan kepatuhan. Yang menjadi ikrar kepatutan bahwa kita menjadi warga NU karena memang patut kita menjadi warga NU. Patut kenapa? Karena memang kita belajar besar, menimba ilmu dari guru besar kita Maulana Syekh, yang saat ini dilanjutkan oleh cucunda tercinta, yaitu Tuan Guru Bajang Hamzan Wadi II. Artinya bahwa pipa keilmuan itu tidak putus, masih sambung menyambung menjadi satu. Itulah Tuan Guru Bajang Sani. Menyambung pipa keilmuan itu, pipa keberkahan itu. Artinya bahwa sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh kultur baiat, inilah menjadi perekat organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga susah organisasi Nahdlatul Ulama digoyang oleh siapapun dan oleh apapun. Kenapa? Karena punya perekat yang paling esensi adalah ikrar, sumpah, dan baiat. Itu suatu keunikan di dalam tataran organisasi modern seperti Nahdlatul Ulama. Kemudian ikrar, sumpah, baiatnya itu hanya bermuara pada satu kata, sami'na. Itu Anda tidak temukan dalam ikrar terbait yang lain.
Ya, hanya di Nahdlatul sebagai sebuah simbolisasi kepatuhan dan kepatutan kita dalam menjalankan visi misi li'la'i kalimatillah wal muslimin melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Ini keunikan yang memang berbeda. Bahasa saya adalah sebagai sebuah distintif, perbedaan yang jelas dengan organisasi-organisasi yang lain. Berikutnya, keunikan Nahdlatul Ulama itu adalah memiliki madrasah pondok pesantren yang berbeda ciri khasnya dengan pondok pesantren Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau ormas-ormas lain. Makanya organisasi Nahdlatul Ulama itu memiliki labeling, punya label khas. Dalam setiap label Nahdlatul Ulama itu menunjukkan bahwa madrasah itu adalah afiliasinya kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Menjadi lucu, sebuah organisasi, sebuah lembaga masih menggunakan lambang NW tapi tidak berafiliasi secara komando dengan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu sesuatu yang tidak lazim di dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Maka labeling yang ada pada level Nahdlatul Ulama itu menjadi simbol pembeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Jadi ini keunikan yang unik bagi Nahdlatul Ulama, dan itu adalah ide brilian dari pencetus pendiri Nahdlatul Ulama Nalgurullah Bapak Maulana Syekh. Kemudian ciri khas berikutnya dalam pondok pesantren Nahdlatul Ulama itu adalah lebih pada persoalan pemberdayaan masyarakat. Community development-nya lebih tinggi dibanding dengan pesantren-pesantren lain. Artinya bahwa santri-santri Nahdlatul Ulama itu lebih banyak berbaur dengan masyarakat, nyewa kos di masyarakat. Kalau pesantren Gontor misalnya tersentral satu tempat, pesantren-pesantren yang lain tersentral pada satu tempat. Kita di Nahdlatul Ulama sebagai ciri khas yang berbeda dengan yang lain adalah dengan adanya santri Nahdlatul Ulama belajar di tempat itu, maka masyarakat menjadi meningkat taraf ekonominya. Itu nilai dari kita. Meskipun terkadang pemilik kos tidak pernah toleran dengan anak-anak kos. Betul ya? Oh, kalau kita nggak ada, insya Allah. Tapi itu bagian dari pemberdayaan masyarakat, dan memang harus ada timbal balik. Para masyarakat yang ditempati kosnya oleh santri jangan hanya berorientasi ekonomi, tapi berorientasi ibadah sekaligus. Kenapa? Karena memberikan ruang bagi para pembelajar, para santri yang menuntut ilmu di tempat itu, dia sudah dapat double pahala. Kalau hanya semata dunia orientasinya, dunia rentit itu, maka tidak berkah kos itu. Kurangi berkahnya. Makanya perlu harus ada saling mengerti antara pemilik kos dengan santriwan-santriwati. Nah, saya kira itu keunikan NU itu. Keunikan NU yang wajib disyukuri oleh kita. Anjani wa ma haulaha, itu harus pantas bersyukur dengan adanya santriwan-santriwati di sini. Taraf ekonomi meningkat, pelecingnya laku, beberoknya laku, iya kan? Gorengannya laku. Bayangkan misalnya 1.000, punya 12.000 santri belanja 1.000 aja sehari, berapa yang dia dapat? 12.000 kali 1.000 berapa?
12 juta. Coba 12 juta uang bergulir, ya, hanya satu gorengan saja yang harga 1.000. Ini sebuah makna Nahdlatul Ulama memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Makanya santri harus punya paradigma inklusif, paradigma terbuka untuk melihat wawasan-wawasan ke depan. Maka harus menjadi santri yang entrepreneurship, santri yang bisa berkreatif, berkreasi. Kebanyakan santri sekarang ini banyak yang berubah paradigmanya, yang min usuliddin ila downloadin, min usuliddin ila downloadin, semua download semua. Tidak kreatif itu, ya. Konsep-konsep agama itu harus menjadi sesuatu yang kuat bagi kita. Konsep Nahdlatul Ulama kita harus kuat. Konsep Sami'na wa Ata'na kita harus kuat. Jangan terprovokasi oleh media, sehingga banyak yang terkooptasi oleh media, min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Jadi udah berubah semua. Nonton YouTube aja kerjaannya, kutub ditinggalkan begitu saja. Nah, jadi itulah yang menjadi kebanggaan kita menjadi warga Nahdlatul Ulama. Keunikan berikutnya adalah apapun statement Maulana, catat baik-baik santriwan-santriwati, apapun statement Maulana Syekh itu bisa menjadi sebuah doktrin sufistik, bahkan bisa menjadi doktrin sosial sekaligus. Apapun yang diungkapkan oleh Maulana Syekh itu baik lisan maupun kitabatan, tertulis maupun tidak tertulis, itu bisa langsung menjadi doktrin teologis, ideologis, sekaligus doktrin sosiologis. Apa yang saya maksud? Maulana Syekh memberikan doktrin begini: selebung batu belek montuah betadung montuah belek. Apa artinya yuk? Selebung batu belek mau betadung montuah belek. Ini artinya bahwa Maulana Syekh tidak pernah mengungkapkan persoalan cadarisasi. Maulana Syekh tidak membuat statement cadarisasi. Ayo, selebung batu belek betadung neten kena bekelumbung udah belek. Kalau bekelumbung itu ya cadar macam bekelumbung itu. Kalau saya di kampus itu, saya kasih aturan tatap muka 75%, kehadiran 25%. Bagi teman-teman Jaya yang bercadar, maaf, tidak pernah saya tatap muka gitu. Karena pakai cadar kita tatap muka, itu bahasa guyon saya terhadap mahasiswa saya, mahasiswi. Statement ini, saudara-saudara, itu menjadi doktrin hukum, statement hukum, bahwa betadung montua belek, selebung batu belek, itu adalah doktrin hukum. Seandainya Maulana Syekh tidak memahami konteks sosial masyarakat, mungkin orang mengatakan begitu pulang dari Mekah sana, dengan tradisi Arab sana, semua warga Nahdlatul Ulama pakai cadar semua. Tapi Maulana Syekh tidak melakukan itu. Maulana Syekh membuat statement di masyarakat dengan ungkapan selembung batu belek, betadung montuah belek. Itu statement teologis sekaligus statement hukum bagi kita warga besar Nahdlatul. Berikutnya ada statement Maulana Syekh, say remehan wira sentana
gen remehang mon pasti remehang aku mon wa remehang aku pasti remehang enwe. Kaidah ini beliau sebut dengan sebutan kaidah istiqraiyah. Kaidah istiqraiyah. Karena berdasarkan eksperimen, berdasarkan uji coba bertahun-tahun orang saya mengamati, kok kenapa ya siapa saja yang meremehkan Wirasentanu kok akibatnya tidak lulus. Kenapa ya? Akhirnya karena sudah sekian, mungkin lebih dari 2 dasawarsa Prof. mengamati tentang tipologi ya penggawa organisatoris Nahdlatul Ulama saat itu yang selalu cemburunisasi terhadap apa ya, selalu jealous kali gitu. Dengan kiprah ya Mami Gede Wirasentanu, Mami dari Raden Tanggur Bajang, sehingga keluar statement itu. Ya. Betapa banyak orang yang tidak lulus secara spiritual dan secara sofistik di hadapan manusia diuji oleh sosok yang namanya Lalu Gede Wirasentanu. Statement itu menjadi persoalan yang sangat krusial di dalam tubuh Nahdlatul Ulama saat itu. Begitu juga ada statement Maulana Syekh yang mengatakan Tuan Guru Bajang. Ayo. Istilah itu tahun berapa kira-kira muncul Tuan Guru Bajang itu? Siapa yang bisa ngerti? Siapa yang tahu sejarah? Kapan kira-kira muncul istilah Tuan Guru Bajang? Ya? Tuan Guru Bajang pertama adalah Maulana Syekh. Begitu pulang dari Makkah 1934, ya pulang dari Makkah, kemudian dipanggil oleh mamida beliau, ya Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Ya. Jadi Tuan Guru Bajang itu adalah gelar Maulana Syekh dulu sepulang dari madrasah Saulatiyah. Tapi berubah paradigma Tuan Guru Bajang itu adalah muncul lahir dari Maulana Syekh kepada cucunya yang masih umur 4 tahun. Masih Tuan Guru Bajang itu ingusnya langsung ke kiri aja. Tanya beliau di samping kanan, saya depan. Ingusnya yang sebelah langsung ke bawah. Iya, kalau beliau enggak, insya Allah. Enggak ada tisu dulu masalahnya, enggak ada tisu. 1984 itu kan, ya, muncul terminologi baru di dalam Nahdlatul Ulama dengan istilah Tuan Guru Bajang itu disematkan oleh Maulana Syekh kepada cucunya. Apa artinya? Bahwa itu bukan bahasa sederhana sesungguhnya. Itu adalah bahasa kemuliaan, bahasa penghormatan, bahasa yang harus kita junjung tinggi sebagai murid, sebagai pengikut, sebagai murid warga besar Nahdlatul Ulama. Dan itu adalah sesuatu ciri khas yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Maka akibatnya adalah siapa saja yang melecehkan, meremehkan ya terminologi yang lahir, yang dikeluarkan oleh orang yang suci, orang yang mulia, ya, diberikan kepada orang yang dianggap mulia oleh orang yang mulia, maka dia pasti kehilangan keberkahan. Puncuk pimpinan Nahdlatul Ulama Hamzah I ke Hamzah II itu proses panjang, 82 tahun itu proses itu terjadi. Artinya bahwa koneksi kita adalah ya kepada Tuan Guru Bajang saat ini. Makanya di era Maulana Syekh banyak cobaan-cobaan Tuan Guru lingsir dengan adanya Mami Gede Wirasentanu. Banyak orang yang berguguran, tidak loyalis kepada Maulana Syekh karena diuji coba oleh sosok Tuan Guru yang baru pulang dari Makkah.
atau Tuan Guru misalnya yang sering diutus menjadi wakil pengajian Malaysia waktu itu adalah Ustadz Mahmud Yasin saat itu. Ya. Begitu pula, ya, semua pengajian-pengajian Malaysia sering diwakilkan kepada Ustadz Mahmud Yasin. Kemudian beliau menjadi Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Itu cobaan besar bagi Tuan Guru besar saat itu. Ada Tuan Guru Zainal Abidin Ali, ada Tuan Guru Zaini Padamara, ada Tuan Guru Apipul, dan banyak Tuan Guru besar yang tidak direkomendasikan oleh Malaysia untuk menjadi wakil pengajian. Itu cobaan. Nah, kita sekarang warga besar Nahdlatul Ulama, ya, kita diuji kesabaran kita, loyalitas kita, samina wa ta'na kita kepada Tuan Guru Bajang Sani, Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani. Diuji loyalitas kita sekarang ini. Maka ya setinggi apapun posisi jabatan keilmuan seseorang di dalam Nahdlatul itu, dia akan tunduk dengan sebuah rambu-rambu organisasi. Beliau berposisi sebagai ketua umum besar Nahdlatul plus ya mursyid tarekat yang secara alam tarekat beliau memahami itu. Ya. Kemudian berikutnya beliau juga diberikan gelar otomatis oleh lidah beliau. Bagi kita adalah tidak ada ungkapan lain daripada kita harus menerima secara penuh, yakin, ikhlas, istiqomah. Itulah motto unik di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Saya kira ini catatan saya sebagai seorang peneliti, ya, bukan sebagai seorang sekjen. Ya. Kalau seorang sekjen, ya bisa jadi bias. Tapi seorang peneliti memandang Nahdlatul Ulama secara holistik, secara metodologis, empiris, sehingga data-data itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik ilmiah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan khilafan dan nanti kita bisa diskusi bersama iring Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainal Abidin. Kemudian nanti kita bersama Prof. Kevin William Fogg PhD. Demikian, Allahumma fi wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.